dengan Prodi Sistem Informasi semester 3. Perkenalkan, nama saya Tiar Marisa dengan NIM 20241020025. Saya Mary Christine dengan NIM 20241020014. Saya Angel Agustina Siagian dengan NIM 20241020004. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Normalisasi database. Di sini saya akan menjelaskan unnormalized form atau UNF. UNF adalah bentuk awal data sebelum dilakukan proses normalisasi. Pada tahap ini, data belum terstruktur dengan baik dan masih mengandung banyak masalah. Kita ambil contoh menggunakan data perfilman yang belum dinormalisasi. Pada tabel direktor, kolom nomor HP dengan NIK 789 multi-value karena ada lebih dari satu nomor telepon sehingga melanggar 1 MF. Masalahnya adalah ribet saat data dengan NIK 789 mengganti salah satu nomornya. Misalkan dari 08444 ke 08666, maka kita harus update kolom tersebut dengan memasukkan salah satu nomor lama, lalu tambahkan nomor baru di belakangnya secara koma separate. Untuk itu, kita perlu menormalisasikan seperti yang ada di tabel berikut. 1NF atau First Normal Form. Tabel memenuhi 1NF jika setiap kolom hanya berisi nilai atomik tunggal tanpa multivalue atau grup berulang. Tidak ada baris yang mengandung daftar atau array dalam satu sel. Dan setiap tabel memiliki kunci primer unik, contohnya tabel di samping. Nah, setelah dinormalisasikan, sekarang tidak ada lagi kolom yang multivalue karena datanya sudah dipisah. Tabel di atas sudah memenuhi kriteria 1NF. Jika sutradara dengan NIK 789 mau mengganti nomornya dari 08444 ke 08666, maka cukup update satu row saja yang menyimpan value 08444. 2NF atau Second Normal Form, tabel harus sudah 1NF dan semua atribut dan kunci primer sepenuhnya bergantung pada seluruh kunci primer atau tidak ada partial dependency. Pecah tabel jika ada ketergantungan parsial pada bagian kunci komposit. Ini menghilangkan redundansi pada atribut non-kunci. Syarat untuk memenuhi kriteria 2NF adalah memenuhi syarat 1NF dan tidak ada partial atau fungsional dependency. Partial atau fungsional dependency adalah ketika sebuah tabel memiliki lebih dari satu kandidat key dan ada kolom yang bergantung pada salah satu kandidat key saja. Contohnya, pada data di atas, kandidat key-nya NIK dan nomor HP, kita bisa tahu bahwa nama dan daerah asal sutradara lewat NIK karena datanya diawali NIK. Tapi kita tidak bisa tahu nama dan daerah asal sutradara lewat nomor telepon karena itu bukan bagian dari nomor telepon. Jadi kolom nama dan asal hanya bergantung pada kandidat key NIK saja. Masalahnya akan terjadi pengulangan pada data kolom non-kandidat key jika sutradara tersebut memiliki nomor telepon lebih dari satu sehingga ribet di maintenance. Contohnya, jika sutradara dengan NIK 789 yang memiliki lebih dari satu nomor telepon pada data di atas, ganti nama atau ganti daerah asal, maka butuh update lebih dari satu row. Oleh karena itu, kolom-kolom yang memiliki partial atau fungsional dependency dipisah menjadi tabel sendiri agar memenuhi syarat 2NF seperti berikut. Sekarang, tidak ada lagi pengulangan data pada kolom non-kandidat key pada tabel di atas. Kita juga memisahkan primary key-nya menggunakan auto increment, sedangkan kandidat key menggunakan constraint unique key. Kedua tabel tersebut dihubungkan oleh kolom detektor jadi di tabel pod. Itulah disebut foreign key. Sekarang kalau mau ganti nama sutradara, cukup update satu baris saja. 3NF atau Third Normal Form. Kriteria yang memenuhi 3NF adalah sudah memenuhi 2NF dan tidak ada transitive dependency. Transitive dependency adalah ketika kolom A bergantung pada kolom B yang bukan kandidat K dan kolom B bergantung pada kolom C yang menjadi kandidat K. Tetapi kolom C tidak bergantung pada kolom B. Jadi, ada kolom yang bergantung pada kolom lain yang bukan kandidat K. Biar nggak pusing, kita ambil contoh di atas. Tabel di atas sudah memenuhi 2NF karena tidak ada partikel atau fungsional dependency. Kandidat key-nya hanya NIK karena cuma NIK yang unik. Namun itu tidak memenuhi 3NF. Kolom provinsi asal dan ibu kota bergantung ke kolom kode asal yang bukan kandidat key, dan kolom kode asal bergantung ke kolom NIK.
Jadi, dari nick kita bisa tahu sutradara tersebut kode asalnya apa, dan dari kode tersebut kita bisa tahu itu provinsi apa dan ibu kotanya apa. Tapi dari kode tersebut kita tidak bisa tahu itu nick siapa karena satu daerah bisa terdapat lebih dari satu sutradara. Masalahnya, jika data pada kolom asal provinsi, misalkan sebelumnya dengan value DKI Jakarta, diubah jadi Jakarta, maka perlu update semua baris yang memiliki value DKI Jakarta. Kalau data sutradara yang berasal dari DKI Jakarta sangat banyak, tentu nggak efisien. Sekarang kita ubah menjadi 3NF. Tabel di atas sudah memenuhi 3NF, tidak ada lagi transip dependensi saat melakukan perubahan nama provinsi. Cukup ganti satu baris pada tabel asal saja. Tabel direktor hanya mereferensikan data lewat ID asal. Boy's Code Normal Form atau BCNF. BCNF merupakan bentuk normalisasi basis data lanjutan dari Third Normal Form. Suatu tabel dikatakan memenuhi BCNF apabila setiap determinannya pada ketergantungan fungsional merupakan super K. Tujuan BCNF: 1. Menghilangkan redundansi data, 2. Mencegah inkonsistensi data, memastikan setiap atribut bergantung langsung pada kunci utama. 4NF From Normal Form. Kriteria 4NF adalah memenuhi syarat BCNF dan tidak ada multi-value dependency. Multi-value dependency adalah ketika terdapat lebih dari satu definisi pada tabel. Misalnya, kandidat KAB saling bergantung dan kandidat KBC juga saling bergantung, sehingga terdapat lebih dari satu kombinasi kandidat K pada tabel. Contohnya seperti berikut. Tabel di atas memenuhi BCNF karena hanya ada kandidat K pada tabel relasi. Tapi itu multi-value karena ada dua kandidat K, yaitu kombinasi Director ID dan Move ID, dan kombinasi Move ID dan Genre ID, sehingga melanggar 4NF. Satu orang bisa menyutradai lebih dari satu film, dan satu film bisa disutradai lebih dari satu orang. Satu film bisa saja memiliki lebih dari satu genre, begitu juga satu genre bisa saja termasuk ke dalam lebih dari satu film. Bisa jadi disimpulkan bahwa sutradara Kimo menyutradarai film Rumah Dara. Rumah Dara adalah film horor dan thriller, dan Kimo adalah sutradara film genre horor dan thriller. Masalahnya, akan terjadi redundasi pada tabel di atas setiap penambahan film baru dengan multi genre atau multi sutradara. Karena direktor ID secara tidak langsung ada definisi dengan kolom genre. Mulai kompleks kan? Solusinya kita akan pecah tabel direktor move genre menjadi seperti berikut. Setelah dipecah, tidak ada lagi multi-value definisi karena masing-masing tabel sudah independen. Jadi setiap ada film baru, tinggal insert genre dan sutradaranya di masing-masing tabel relasi. 5NF Fit Normal Form. Kriterianya adalah memenuhi syarat 4NF dan tidak ada join definisi pada tabel relasi. Join definisi artinya terjadi redundansi saat join dan menghasilkan data yang tidak diinginkan. Misalnya, kandidat K AB saling bergantung, lalu kandidat K BC di tabel lain juga saling bergantung. Sehingga secara tidak langsung kandidat KA ada di definisi ke kandidat KC melalui perantara kandidat KB pada saat join dan menimbulkan redundansi yang tidak diinginkan. Biar lebih jelas paham, bisa dilihat skema di bawah ini. Satu film memiliki beberapa genre. Satu genre bisa juga termasuk ke dalam beberapa film. Satu genre bisa memiliki beberapa subgenre. Satu subgenre bisa termasuk ke dalam beberapa genre. Satu film bisa saja termasuk ke beberapa subgenre, dan satu subgenre bisa termasuk ke dalam beberapa film. Jadi bisa disimpulkan seperti film A memiliki genre B dan genre B memiliki subgenre C dan D. Namun film A tersebut hanya termasuk ke dalam subgenre C saja. Makin kompleks dong. Skema di atas sudah memiliki 4NF karena tidak ada multi-value definisi. Tapi melanggar 5NF karena pada data di atas rumah film darah genre horor dan thriller. Genre horor memiliki subgenre seperti
seltzer, gore, supernatural, dan psikologikal. Akan tetapi, film Rumah Darah hanya termasuk ke dalam subgenre slasher dan gore saja. Masalahnya, film Rumah Darah akan memiliki semua subgenre horor pada saat semua tabel dijoin dan tidak sesuai kriteria bisnis karena akan terjadi redundasi subgenre yang tidak diinginkan seperti berikut. Kita harus memastikan bahwa subgenre dari film Rumah Darah hanya slasher dan gore. Maka dari itu, kita normalis skema di atas dengan menambahkan tabel baru seperti berikut. Setelah dinormalisasi, tidak ada lagi redundasi pada skema tersebut saat semua tabel dijoin dan sudah sesuai kriteria bisnis. Ini adalah normalisasi terakhir di mana tidak ada redundasi sama sekali. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah hasil dari normalisasi.